Mafia Alkes dan Mahfud Arifin di Pilkada Surabaya. Tuduhan soal adanya mafia Alkes di balik Mahfud Arifin sejatinya bukan sebuah tuduhan yang mengkagetkan. Biasa saja, apalagi kalau tahu besarnya bagi-bagi sembako dan sarung di Surabaya, yang menurut informasi ditargetkan untuk menyasar lebih dari 70% warga dengan pihak hak pilih. Dari mana Mahfud mendapat anggaran sebesar itu? Sementara jabatan terakhirnya hanya Kapolda Jatim, Jenderal Bintang 2. Maka ketika akun Digembok FC mengungkapkan adanya mafia Alkes yang membiayai kampanye Mahfud Arifin di Surabaya, secara logika itu masuk akal. Selain itu, data yang dibeberkan oleh akun Digembok juga bukan sembarangan. Dan hanya 1-2 kasus, ada banyak. Maka ketika Dr. David Andreasmito memilih untuk melaporkan kasus ini ke jalur hukum dan hanya mengklaim bahwa semua tuduhan Digembok adalah fitnah. Itu jelas bahasa lain dari tidak bisa beradu argumen. Tapi yang lebih lucu dari Dr. David ini, dia mengaku sudah sering difitnah dan diam saja. Tapi karena ini menyangkut Piul Wali, maka dia tidak bisa diam dan harus melaporkan kasus ini. Dr. David nampaknya tidak menyadari bahwa pernyataan itu justru mengkonfirmasi betapa kuat dan eratnya hubungan serta kepentingan dirinya dengan Mahfud Arifin yang sedang berlaga di Pilwali Surabaya. Selain itu, kasus-kasus yang menyangkut Dr. David Andreasmito bukanlah rahasia. Itu kasus terbuka dan muncul di banyak berita. Seperti contoh kasus korupsi sebesar 30 miliar di Universitas Jember. Dan itu fakta. Mau distempel hoax? Sebenarnya, tanpa tweet Digembok pun, di jejak digital Dr. David ini sangat buruk di halaman pencarian Google. Dr. David ini kerap berfoto dengan aparat penegak hukum. Bahkan memamerkan foto dengan Abraham Samad, ketua KPK waktu itu. Bagi pengusaha Alkes di Surabaya, ada undang-undang atau aturan tak tertulis. Barang yang tidak masuk lewat Dr. David maka akan diganggu dan bermasalah. Dan David menjadi satu-satunya pengusaha pemasok Alkes ke Rumah Sakit Pemerintah Jawa Timur. Saking saktinya Dr. David, dia pernah memasok Alkes senilai 300 miliar ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Maka kalau Dr. David dituduh dekat dengan Mahfud Arifin, sekali lagi itu sangat mudah diterima dengan logika. Karena Mahfud kan mantan Kapolda Jatim, sementara David adalah pengusaha yang selalu butuh backup aparat. Tapi sampai di sini mungkin sebagian kita akan bertanya, kalau kasusnya sudah sebanyak itu, kenapa masih aman dan lolos terus? Menurut pengakuan pengusaha yang tidak mau disebutkan namanya, itu karena Dr. David bermain sangat rapi. Tidak pernah menggunakan perusahaannya sendiri untuk memasok, tapi hanya pinjam punya orang-orang dan kemudian mereka diberi fee sekitar 2-3%. Maka kalau terjadi kasus hukum, semisal temuan korupsi di Universitas Jember, maka David tetap aman, sementara perusahaan yang dipinjaminya tidak bisa mengelak. Dan Dr. David ini bukan sekedar bermain proyek Alkes, tapi juga banyak anggaran APBD Jatim. Seperti kasus proyek penerangan jalan umum, Dr. David bahkan dengan congaknya mengancam semua wartawan bila berani menyebut namanya, maka dia akan mengerahkan ormas untuk menangkap wartawan tersebut. Lebih dari itu, kalau kita ingat soal kasus Abraham Samad yang saat memimpin KPK, kemudian melobi tim kampanye Jokowi agar mau menggandeng Samad sebagai cawapresnya, berulang kali Hasto Kristianto menyebut nama orang berinisial D yang mengatur pertemuan dengan Samad. Meski sampai sekarang Hasto masih menyimpan rapat dan tidak membuka nama orang berinisial D tersebut, tapi bagi pengusaha Alkes Jatim, umumnya para pengusaha yang terlibat dengan tender proyek pemerintahan semua pasti mencurigai Dr. David. Karena sekali lagi, foto Abraham Samad itu dijadikan senjata untuk mengatur fee dan markup anggaran. Semua bisa lolos asal melalui David Andreasmito. Jika soal kedekatan Mahfud dan David sudah terkonfirmasi, maka pertanyaan selanjutnya, apakah lolosnya David dari banyak kasus selama ini juga berkat dukungan atau perlindungan Mahfud selama menjadi Kapolda Jatim? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, pada intinya saya meyakini bahwa pelaporan yang dilakukan oleh David hanyalah cara licik untuk mendapatkan stempel hoax kepada lawannya. Selanjutnya, kasus ini tidak akan benar-benar diproses. Bisa jadi karena Dr. David hanya ingin mengambil stempel hoax dan menuduh penyebarnya bersalah, atau memang tak cukup bukti. Begitulah kura-kura.